Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, jemaah tarawih yang berbahagia, yang insyaallah dicintai, diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang insyaallah. Jemaah tarawih yang berbahagia, malam ini pembicaraan kita menyangkut masalah an-najasatu wa kaifiyatu izalatuha, najis dan tata cara menghilangkannya. Najis menurut bahasa dalam kitab Fathul Qarib disebut dengan segala yang kotor kecuali yang dikecualikan oleh fikih. Misalnya ludah termasuk kotor tapi bukan najis. Demikian juga ingus juga kotor tapi bukan najis. Imam Syafi'i menambahkan yang termasuk kotor bahkan menjijikkan tapi bukan najis adalah sperma laki-laki, mani, masuk kategori menjijikkan tapi bukan najis. Atau segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul pelepasan depan dan dubur pelepasan belakang. Segala yang keluar dari situ adalah najis atau bernajis tapi bukan najis. Misalnya ketika kita menelan emas keluar dari pantat bernajis tapi bukan najis. Lihat, kenapa bukan najis? Karena tidak termasuk emas itu najis, tapi bernajis karena berbaur dengan najis. Najis juga berarti adalah yang tidak membolehkan kita melakukan aktivitas ibadah, perlu bersuci. Najis itu ada yang sifatnya hukmiyah dan ada juga yang sifatnya ainiyah. Najis yang sifatnya hukmiyah adalah najis yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kita rasakan ada najis karena ada bau. Misalnya kencing pada pakaian yang sudah kering, kita tidak lihat najisnya tapi ada baunya, itu juga najis. Itu disebut najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bisa dilihat dengan kasat mata, apakah dilihat zatnya atau sifatnya. Cara membersihkannya itu beda. Najis yang sifatnya hukmiyah, cara membersihkannya cukup menyiram air. Kalau sudah hilang baunya sudah bersih, sekalipun hanya satu kali disiram. Misalnya ketika Arab Badui pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tiba-tiba kencing pada sudut masjid bagian dalam. Oleh para sahabat Rasulullah marah dan ingin memukul pemuda Arabia itu. Nabi melarang, jangan pukul, biarkan saja kencing. Kenapa? Karena kalau dicegah kencing, dampak negatifnya lebih besar daripada dibiarkan kencing. Apa dampak negatifnya? Bisa ginjal, bisa prostat.
Karenanya biarkan saja, nanti sebentar disiram, akan bersih ketika sudah meresap masuk ke dalam tanah. Karena lantai Masjid Rasulullah masih sifatnya tanah, jadi tidak perlu dipel, cukup disiram saja sudah bersih. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak perlu kita emosional menanggapi Arabiyun, orang-orang Arab Badui yang sifatnya kasar, termasuk kasar kepada masjid karena mengencingi sudut masjid. Adapun najis ainiyah, cara membersihkannya harus diangkat dan dihilangkan. Kalau ada satnya, angkat satnya itu. Kalau hanya sifatnya saja rasa bau, hilangkan rasa dan baunya, warnanya. Itulah sebabnya ketika kita habis BAB, maka yang harus diangkat adalah satnya dan sifatnya. Satnya itu yang ada menempel pada pantat kita. Sifatnya adalah warna, bau dan rasanya. Oleh karenanya kalau kita cuci dari BAB hanya 2 ember yang setiap ember 20 liter, susah untuk bersih. Kenapa? Karena ada 4 yang mau diangkat di situ. Angkat satnya, angkat sifatnya, warnanya, baunya dan rasanya. Harus diangkat semua. Cara membersihkannya najis BAB, ulama fikih dengan ulama sufi beda pendapat, tapi kita tidak singgung persoalan pendapat ulama sufi. Wewenang kita di sini hanya fikih, jadi kita tidak menyinggung persoalan pendapat orang sufi, pendapatnya orang tarekat, yaitu angkat satnya, bukan hanya di ujung-ujung pantat itu, tapi mayoritas ulama fikih lubang-lubang pantat itu harus dibikin menganga, terbuka lebar, baru agak masuk sedikit ujung jari, karena di situ ada kotoran, dan itu harus dibersihkan sebelumnya. Untuk tidak berbau tangan, pakai sabun, supaya ketika kita buang air itu tidak melengket satnya kotoran pada tangan, karena sudah ada sabun. Ya itu, jadi cuci tangan dulu lewat sabun, baru apa itu ya namanya, bersuci. Angkat itu satnya. Setelah merasa bersih itu satnya, maka angkat yang namanya sifatnya. Apanya itu, rasanya masih ada yang licin-licin, itu juga harus diangkat. Angkat baunya semuanya, itu baru bisa bersih. Ketika kita sudah yakin bersih, maka itu sudah bersih. Tapi kalau masih ragu-ragu, masih ada bau, masih ada rasa, masih ada warna, salah satu di antaranya itu masih ada, itu berarti kita belum bersih. Untuk tes pada dampak sehat positifnya dalam kehidupan sehari-hari menyangkut masalah bersih dan tidaknya, ada ulama berkata, tolong suruh memotong kambing. Kalau orang yang memotong kambing itu kambingnya masih berbau, maka itu berarti istinjanya tidak bersih. Tapi kalau bersih istinjanya, potongan kambingnya tidak akan terlalu bau dan tidak jijik orang memakannya. Itu ada ulama berkata seperti itu. Karenanya beristinja itu jangan hanya sebentar, tapi harus lama. Maka dari tobo ne mun di kalinga pi oninna bekue na pakai mangat damar istinja. Jadi harus yakin sudah kerot, sudah keras itu dapatnya, sudah tidak licin lagi, maka itu sudah bersih. Tapi kalau masih merasa licin, itu belum bersih. Itu najis yang namanya najis ainiyah, harus diangkat. Bagaimana kalau najis ainiyah ada pada pakaian, misalnya darah, maka itu juga harus diangkat darah yang ada pada pakaian. Ketika sudah kering,
baru kita lihat, kita berusaha untuk mengangkatnya dan tidak mau terangkat, itu sifatnya ma'fu anhu, karena kita sudah berusaha menghilangkannya, karena sudah kering, susah untuk hilang, maka itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau baru kena najis darah, itu cepat terbuka, tapi kalau sudah kering sedikit agak susah. Oleh karenanya kalau sudah susah mengangkatnya, kita sudah berusaha sekuat tenaga tapi tidak mau hilang yang warnanya itu, maka itu sudah sifatnya ma'fu anhu, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah tarawih yang berbahagia, najis itu secara garis besarnya ada 3. Ada najis yang sifatnya muhaffafa, najis ringan. Yang mana itu masuk kategori najis ringan? Baul al-gulam, kencing bayi laki-laki yang masih menetes, belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara membersihkannya baul al-gulam, cukup dipercikkan air di atasnya. Bagaimana dengan kencing bayi perempuan dan kencing al-khuns? Bukan laki-laki, bukan juga perempuan, laki-laki juga perempuan juga. Najisnya bayi perempuan dengan najis al-khuns disamakan dengan najis orang dewasa. Tidak cukup kalau hanya disiram, tapi harus dihilangkan baunya. Kenapa? Karena menurut ulama fikih, kencing bayi perempuan itu dan kencing perempuan itu nasengogi masenak masengi dibanding bau nati mena urani itu nasengogi. Oleh karenanya harus diangkat sengitna. Itu baul kencingnya bayi perempuan dan kencingnya anak yang laki-laki juga perempuan juga, yang namanya khuns. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasai dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, yugasilu min baulil jariyah wa yurashi min baulil gulam. Kala Rasulullah bersabda, yugasilu min baulil jariyah, dicuci kencing bayi perempuan, wa yurashi min baulil gulami, dan dipercikkan kencing bayi laki-laki. Itulah najis ringan. Yang kedua ada najis mutawassita, najis pertengahan, tidak berat dan tidak ringan. Ya, yang mana itu najis BAB, tidak berat tidak ringan. Harus diangkat dengan menghilangkan tadi zatnya, sifatnya, warna, bau dan rasanya. Itu harus diangkat. Jadi najisnya orang dewasa harus diangkat seperti itu. Yang ketiga najis yang namanya mughalladha, najis berat. Ini tidak cukup dengan hanya disiram. Yang mana itu najis anjing dan najis babi. Apakah najis keluar dari mulutnya atau keluar dari pantatnya? Karenanya seluruh ulama fikih sepakat bahwa najis anjing itu adalah pantat dan mulutnya. Persoalan kulit dan bulunya, ulama beda pendapat apa najis atau tidak. Tapi sepakat ulama fikih bahwa mulut dan pantat anjing babi adalah najis berat. Karenanya air liur anjing, air liur babi, kotoran anjing, kotoran babi adalah najis berat. Cara mencucinya adalah 7 kali, ulahunna bitturab. Salah satu di antara 7 itu dicampur dengan tanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru inai ahadikum iza walaga fihil kalbu ayyugsilahu sab'a maratin ulahunna bitturabin. Redaksi lain di ujungnya ukhrahunna au ulahunna. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tuhuru inai ahadikum, sucinya bejana di antara salah satu di antara kamu, isa walaga fihil kalu, bila dijilat anjing,
ayyagsilahu sab'a maratin, hendaklah mencucinya 7 kali. Ulahunna biturabin, salah satu di antara 7 itu ada tanah. Kenapa ada tanah? Penelitian menunjukkan bahwa tidak akan bersih najis anjing dan najis babi kalau tidak dicuci dengan tanah. Yang bahasa gina disaratui. Wadah kita, piring kita dijilat anjing, sandal kita dijilat anjing, cuci 7 kali. Itulah sebabnya memelihara anjing diperselisihkan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan memelihara anjing kalau untuk dipakai menjaga kebun atau dipakai untuk mengungkap kebenaran anjing pelacak. Boleh yang seperti itu. Tapi selain daripada itu tidak menjaga kebun dan tidak dipakai untuk mencari kebenaran, mayoritas ulama berkata ndak usah pelihara anjing, ndak ada manfaatnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Ada 2 redaksi, ada yang menambah di ujungnya wasura. Tidak akan masuk malaikat ke dalam suatu rumah di mana di serumah itu ada anjing. Redaksi lain, di mana dalam rumah itu ada surah. Surah mayoritas diartikan at-tamasil, patung yang ada di dalam rumah. Tidak akan masuk malaikat kecuali malaikat maut tidak peduli. Biar kau pelihara anjing 100 ekor, tetap malaikat maut masuk ke dalam rumahmu ketika sudah datang ajalmu untuk dijemput. Tapi malaikat pembawa rahmah, malaikat pembawa hidayah Jibril dan lain sebagainya tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang ada anjingnya. Pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu terputus sampai Nabi merasa cemas. Kenapa tidak turun lagi Jibril membawa wahyu? Ternyata di bawah tempat tidur Rasulullah ada seekor anak anjing yang sementara senantiasa tidur di bawah tempat tidur Rasulullah. Nanti setelah dikeluarkan anak anjing itu, baru Jibril datang untuk membawa wahyu. Itulah sebabnya sampai Nabi berkata, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wasura. Jemaah tarawih yang berbahagia, ada yang menafsirkan secara tekstual, ada yang menafsirkan hadis ini secara kontekstual. Yang menafsirkan secara kontekstual adalah siapa yang memiliki sifat anjing dalam hatinya, badan ini adalah rumah, di dalam hati kita ada sifat anjing, jangan harap mau mendapat hidayatul hassanya Allah ketika kita selalu memiliki sifat anjing. Oleh karenanya hilangkan sifat anjing yang ada pada diri kita, yaitu sifatnya gala, sifatnya najis dan lain sebagainya. Ketika hati kita senantiasa penuh dengan najis yang disebut dengan nukta, maka hidayah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Jemaah tarawih yang berbahagia, hadis ini yang diungkapkan tadi hadis Abu Hurairah mengandung arti pertama, mulut anjing itu adalah najis. Yang kedua, ludah anjing itu, air liur anjing itu adalah najis yang harus diangkat, dan najisnya adalah najis berat yang harus dicuci 7 kali. Satu di antaranya adalah tanah. Bagaimana caranya dengan tanah? Awalnya tanah dulu, jangan terakhir tanahnya. Tanah juga kalau memang dibasahi harus pertamanya, tapi susah kalau terakhir karena masih tersisa tanah pada muka kita kalau kena buka. Oleh karenanya tata cara menghilangkan najis antara najis ringan, najis sedang, najis berat itu beda-beda, tergantung berat dan tidaknya najis itu sendiri. Saya kira sajalah yang sempat kita sampaikan. Mudah-mudahan pada ada waktu pada malam-malam berikutnya kita lanjutkan pembicaraan kita. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.